Selamat malam, Bu Listia. Perkenalkan dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tugas SA2 International Business kami dengan anggota. Ada Benedita Fania, ada saya sendiri, ada Sorensius, ada Ramadan Gali, ada Larubiana, ada Gabriela Stefani, dan juga Sofatul Lalil. Saya akan menjelaskan mengenai core, actual, dan augmented dari produk kami. Untuk core, produk buatan kami adalah produk buatan rumah tangga yang berbahan dasar dari kayu ulin. Lalu untuk aktual dari produk kami adalah anti kropos dan tidak mudah patah atau bisa dibilang awet, tahan terhadap hujan dan panas, tidak dapat berjamur, mudah dibersihkan, dan relatif ringan. Lalu untuk augmented dari produk kami, setiap pembelian produk dalam jumlah banyak akan mendapatkan diskon potongan pembelian dengan nominal tertentu. Next. Lalu, kayu ulin ini terkenal akan ketahanan terhadap kelembapan dan perubahan suhu karena sifat kayu yang berat dan keras. Di samping keawetan yang dimiliki, kayu ulin memiliki aroma yang khas dan dapat memberi nuansa natural. Saat ini, kayu ulin memiliki nilai pasar yang cukup tinggi yang disebabkan kualitas dan kelangkaannya di hutan. Lalu, value proposition yang kami tawarkan yaitu yang pertama, memberikan furniture dan alat rumah tangga yang berbahan dasar kayu ulin dengan tingkat kekuatan yang dijamin awet. Yang kedua, pelayanan transaksi dan pemberian yang aman dan efisien. Untuk yang ketiga, memiliki desain menarik serta mendukung adanya kearifan lokal. Lalu yang terakhir adalah penjualan dari produk kami selalu ready atau PO yang dapat menyelesaikan keinginan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer segment dari produk kami. Produk kami yang akan kami tawarkan adalah sebuah perabotan rumah tangga yang berbahan dasar dari kayu. Kayu yang kami pilih adalah kayu ulin dengan value proposition yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Maka dari itu, kami membuat segmentasi pasar kepada ibu rumah tangga yang ada di Vietnam. Kemudian yang kedua adalah kepada bapak-bapak yang menyukai kegiatan renovasi dan juga dekorasi rumah, serta diperuntukkan bagi pasangan muda yang baru saja menikah dan butuh perawatan rumah tangga untuk mengisi dekorasi rumahnya. Selain itu juga, produk kami diperuntukkan bagi masyarakat Vietnam dengan kelas menengah ke atas. Pada segmen geografisnya, kondisi geografis Vietnam itu dekat dengan sungai. Ada dua musim, yaitu ada musim hujan dan juga musim panas. Iklimnya sama dengan Indonesia, itu sebuah iklim tropis, di mana produk kayu ulin kami ini tahan terhadap hujan dan juga panas. Serta jika pada kondisi penghujan, produk kami tidak mudah berjamur. Oke, next. Pada segmen psikografisnya, kondisi psikografis dari masyarakat Vietnam adalah masyarakat Vietnam sering menggunakan barang-barang organik termasuk perawatan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Karena kenapa? Karena dinilai lebih ramah lingkungan serta awet. Karena latar belakang masyarakat Vietnam sendiri tergolong masyarakat yang sifatnya ekonomis yang lebih mementingkan keawetan dari suatu produk. Lalu pada segmen behaviornya, masyarakat di Vietnam memiliki tes yang sama dengan masyarakat Indonesia, yaitu tentang kecintaannya dengan produk rumah tangga yang berbahan dasar kayu. Biasanya perabotan rumah tangga digunakan untuk masyarakat yang menengah ke atas dan juga sebagai alat yang untuk menunjukkan rasa cintanya dengan kebudayaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian akan saya paparkan mengenai negara yang kami pilih sebagai negara tujuan untuk melakukan ekspor produk kami. Negara yang kami pilih adalah negara Vietnam, karena yang pertama, negara Vietnam adalah negara penghasil furniture terbesar di dunia atau secara global, sehingga kami percaya dan yakin bahwa Vietnam akan terus mengembangkan produk furniture miliknya. Nah, dengan menawarkan produk berupa perabotan rumah tangga yang berbahan dasar kayu ulin dengan kualitas yang maksimal, kami melihat adanya peluang yang cukup baik dan akan berdampak baik pula bagi negara Vietnam untuk terus mengembangkan produk miliknya. Kemudian untuk budaya dari Vietnam sendiri, yang pertama mengenai keagamaan, kami melihat bahwa masyarakat di Vietnam mayoritas menganut kepercayaan komunis dan sisanya menganut agama Buddha, Katolik, Kristen, dan Islam. Kemudian untuk bahasa yang digunakan sendiri adalah bahasa Vietnam atau seringkali disebut bahasa Viet. Kemudian untuk kebiasaannya sendiri, masyarakat Vietnam lebih senang menetap di rumah daripada keluar rumah. Dan kebiasaan tersebut membuat masyarakat Vietnam memiliki kecenderungan untuk sering melakukan dekorasi rumah. Kemudian untuk standar budayanya sendiri, yang pertama ada masyarakat Vietnam lebih sering bekerja untuk memperoleh nama baik bagi tiap-tiap individunya. Kemudian di Vietnam juga wajib untuk menghormati sesama dari masyarakat Vietnam. Kemudian yang ketiga ada anggapan bahwa belajar itu lebih penting dibanding kekayaan. Dan yang terakhir,
akan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Vietnam apabila mereka bisa merawat keluarganya dengan maksimal dan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pasar atau industri di negara Vietnam. Vietnam menginvestasikan 5,7% dari PDB-nya untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan tertinggi di Asia. Infrastruktur yang dimiliki Vietnam adalah berupa pembangunan bandara internasional, pelabuhan internasional, jalan raya dan tol, serta listrik dan internet. Next. Strategi wilayah yang kami pilih yaitu international strategi. Karena Vietnam pasti membutuhkan produksi perabotan rumah tangga yang berbahan dasar kayu. Oleh karena itu tidak diperlukan adanya lokalisasi produk. Terlebih lagi, kayu yang kami produksi adalah kayu ulin yang hanya tumbuh di Indonesia, sehingga memudahkan produk untuk memasuki pasar Vietnam karena tidak ada kayu ulin di negara tersebut. Next. Selanjutnya mengenai strategi masuk, kami memilih strategi ekspor karena kami ingin melakukan penjualan secara mandiri oleh perusahaan kami sendiri di negara Vietnam. Jadinya, profit yang kami dapatkan bisa kami nikmati sendiri, serta kami dapat membangun brand awareness kami sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi untuk strategi pemasaran, dari strategi komunikasi, kami memilih strategi pull karena produk yang kami jual akan kami targetkan pada orang-orang tertentu dengan interest dalam hal perabotan rumah tangga, sehingga pemasaran lebih tertarget serta lebih spesifik. Kami juga memanfaatkan media elektronik sebagai sarana iklan untuk memfilter para audiens sesuai interest kami. Kami juga memasarkan lewat offline store dengan mengiklankan di media online dengan memasang lokasi toko kami, sehingga orang dapat datang secara langsung di offline store kami. Untuk strategi distribusi, kami memilih retail channel karena dan strategi ini dapat menjalin kerjasama dengan retailer agar mempermudah masuknya barang produksi kami. Selanjutnya, retailer akan menjual ke tangan konsumen di Vietnam, sifatnya untuk mempermudah dan memperingan biaya produksi. Next. Untuk strategi sumber daya manusia, kami memilih strategi etnosentris karena untuk menghemat biaya produksi dikarenakan tidak perlu mendatangkan ekspor dari luar, apalagi usaha ini masih tergolong awal dan masih tergolong baru. Next. Untuk tarif sendiri, instrumen kebijakan perdagangannya, pertama tarif terbagi dua, yaitu tarif spesifik dan juga tarif ad valorem. Pertama, untuk tarif spesifik itu merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan satu barang, dihitung dengan cara mengkalikan jumlah satu lembaran dengan tarif pembebanan biaya masuk. Dan untuk tarif ad valorem sendiri merupakan pungutan biaya masuk berdasarkan pada persentase tarif tertentu dari harga barang. Untuk subsidi sendiri itu merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir, dan biasanya itu bantuan itu merupakan penyediaan barang e-commerce oleh pemerintah agar produk lokal itu bisa bersaing ke dunia global. Untuk kuota impor sendiri merupakan kebijakan impor yang pemerintah untuk mengurangi jumlah kuota impor dan juga untuk pembatasan sukarela atau VER adalah pembatasan perdagangan atas jumlah barang yang diizinkan untuk diekspor oleh negara pengekspor ke negara lain. Biasanya batasan ini dilakukan oleh negara itu sendiri. Next. Untuk kebijakan dumping itu sendiri dilansir dari Muhammad Sud, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri itu lebih murah dibanding negara di dalam negerinya. Namun pada proses praktik dumping sendiri itu dapat pro dan kontra. Kontra salah satu ada gerakan anti dumping yang merupakan kebijakan negara pengimpor untuk membatasi dan mengatasi dari kebijakan dumping itu sendiri. Untuk persyaratan konten lokal, itu merupakan kebijakan populer negara berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap industri di pasar domestik, dan juga untuk kebijakan administrasi aturan birokrasi untuk impor, itu ada suatu struktur tatanan organisasi yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting dan biasanya menjalankan tugas-tugas dengan lebih teratur. Next. Untuk alat pembayaran negara tujuan, kebijakan moneter yang pertama yang dijalankan oleh pemerintah Vietnam adalah salah satunya mengatur lajurnya valuta asing yang diatur oleh negara Vietnam. Dan di sini biasanya mereka memprioritaskan pembayaran secara advance payment karena pertama, advance payment lebih efisien, dan kedua, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional itu masih memerlukan kas untuk roda ekonomi mereka, sehingga masih banyak sekali perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan ekspor ke negara itu melakukan pembayaran secara advance payment. Itu dia presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.